Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rizka Kamila dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap akan memaparkan hasil analisis saya terkait konflik dalam keluarga untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah komunikasi antar pribadi. Baik, yang pertama adalah pengertian konflik. Apa sih itu konflik? Konflik adalah proses atau keadaan di mana kedua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing pihak. Konflik bisa terjadi karena adanya perbedaan, nilai, bahkan tuntutan dari beberapa pihak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis konflik dalam keluarga. Yang pertama, sumber terjadinya konflik dalam keluarga. Bagi orang tua, konflik dalam keluarga biasanya muncul karena anak melawan perintah orang tua atau kurangnya perhatian dari pasangan. Sedangkan bagi anak-anak, konflik biasanya muncul karena orang tua menghalangi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian, yang kedua adalah contoh konflik dalam keluarga. Salah satu konflik yang sering kali terjadi dalam hubungan keluarga adalah konflik antara orang tua dan anak. Hubungan antara orang tua dan anak seringkali mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek ketanggapan dalam merespon kebutuhan anak, terdapat juga aspek tuntutan yang mencerminkan harapan orang tua terhadap sikap dan perilaku anak. Dampaknya, hubungan anak dan orang tua akan diwarnai berbagai macam konflik. Contoh kasus konflik antara orang tua dan anak yang akan saya paparkan kali ini adalah perbedaan pendapat dan perbedaan keinginan antara orang tua dan anak. Contohnya seperti ini. Ketika anak memiliki keinginan untuk masuk ke sebuah universitas impiannya, orang tua justru menginginkan anaknya untuk masuk ke universitas pilihan orang tuanya. Sang anak menganggap bahwa masuk ke universitas favorit merupakan impiannya sejak lama. Namun di sisi lain, orang tua menganggap bahwa universitas yang dipilihnya akan memudahkan orang tua dalam membiayai kuliah anaknya. Selain itu, orang tua juga merasa harus selalu memantau anaknya dan tidak ingin sang anak jauh darinya. Sehingga keputusan terakhir, anaknya memilih untuk menurut dengan pilihan orang tuanya dengan alasan karena orang tuanya lah yang akan membiayai kuliahnya, dan apabila dirinya memaksakan untuk memilih universitas impiannya, hal itu justru akan lebih merepotkan kedua orang tuanya. Kemudian, yang ketiga adalah analisis konflik. Pertama, jika dikaitkan dengan teori dalam komunikasi antar pribadi, kasus tersebut sesuai dengan teori dialektik hubungan atau relationship dialectics theory, di mana teori ini mengasumsikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sebuah hubungan akan mengalami naik turun motif dan hasrat yang dapat membuat peserta pada arah yang berlawanan. Hal ini sesuai dengan kasus konflik yang telah saya paparkan. Dalam hubungan keluarga, perspektif tentang suatu hal tidak selalu sejalan dengan anggota keluarga yang lain. Pada satu waktu, perbedaan pendapat dan keinginan dapat terjadi sehingga menimbulkan tujuan yang berlawanan antar anggota keluarga. Yang kedua, dari konflik yang sudah saya paparkan, menurut tipe konflik keluarga, kasus tersebut termasuk ke dalam solvable konflik atau konflik keluarga dalam jangka pendek yang penyelesaiannya mudah untuk ditemukan. Pada satu titik perbedaan akan hilang dan anggota keluarga akan menyatukan suara. Yang ketiga, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab konflik tersebut adalah perbedaan pendapat dan keinginan antara orang tua dan anak. Yang keempat, resolusi konflik sudah konstruktif karena kedua belah pihak telah mampu menemukan pokok permasalahan, mendiskusikan permasalahan yang muncul, mendiskusikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, dan menghargai peran masing-masing terhadap penyelesaian masalah.
Yang kelima, strategi manajemen konflik yang digunakan pada konflik tersebut adalah strategi menang-menang atau win-win strategi, yaitu memilih jalan untuk saling menguntungkan atau seminimal mungkin tidak mengalami kerugian. Kemudian yang terakhir adalah manajemen konflik atau usaha yang digunakan untuk menghadapi konflik seperti kasus yang sudah dipaparkan adalah sebagai berikut. 1. Memperjelas konflik yang sedang terjadi. Yang kedua, mendiskusikan masalah dengan tenang dan menjelaskan setiap perbedaan dengan anggota keluarga. Yang ketiga, meminta pendapat dan solusi untuk mencari jalan keluar. Yang keempat, jika kondisi memanas, alangkah lebih baik mengambil jeda terlebih dahulu. Yang kelima, mengambil solusi terbaik dan meminta persetujuan dari anggota keluarga yang lain. Yang keenam, memberikan solusi tersebut dengan tindakan yang nyata. Demikian analisis konflik yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.